Fa akhbarani bi annal ilma nurun, kata gurunya, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, sedangkan cahaya itu enggak akan nempel kepada orang yang maksiat. Gitu. Jadi hendaknya para penuntut ilmu itu harus wara', ijtinabul muharramat, menjauhi sesuatu yang Allah haramin, gitu. Karena ilmu itu ketika kita melakukan maksiat, ini ilmu otomatis, gitu. Makanya ilmu itu ada yang gampang dihafal, gampang juga lupanya, begitu. Ini lantaran kita, begitu. Secara otomatis ilmu tuh nggak mau nempel di diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina bid-din wa masyayikh hadhihi al-baldati ajma'in, khususan li muallif hadha al-kitab sya'il imam wa li silsilati bi'anna Allah bihim yabtahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna. Dan setelah itu, setelah bismillah, hamdalah, salawat dan salam, falamma, maka ketika aku melihat, katsiran, kebanyakan, min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu, fi zamanina, pada zaman sekarang, yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna, mereka penuntut ilmu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wala yasiluna, dan mereka tidak sampai. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan kali ini syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, sehat, iman Islam dan
sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk bersama dalam kajian rutin Sabtu pagi. Kita melanjuti kajian kita yang sebelumnya, bahwa kata pengarang yang melatar belakangi mengarang kitab ini, kata pengarang, falamma ra'aitu kasiran min tullabil ilmi fi zamanina, ketika aku melihat kebanyakan dari penuntut ilmu pada zaman kami, kata pengarang, yajidduna ilal ilmi, para penuntut ilmu itu semangat dalam menuntut ilmu, wala yasiluna, akan tetapi mereka tidak sampai ngaji merajin di zaman itu, rajin ngajinya, namun tidak paham, tidak mengerti apa yang dipelajari gitu. Au min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiyal amalu bihi wan nasru yuhramuna lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu, atau min manafi'ihi, dari segala manfaat ilmu, wa thamaratihi, dan buah ilmu, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Yuhramuna, mereka terhalangi, mereka tidak mampu gitu. Artinya mereka paham apa yang dipelajari, sudah mengerti apa yang dipelajari, namun untuk mengamalkannya itu berat, nggak bisa menyebarkan ilmu, dia tidak bisa. Lima annahum akhtau tara'iqahu, karena bahwasanya mereka itu menyalahi metode-metode dalam menuntut ilmu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat ilmu. Mereka yang pertama dari para penuntut ilmu, ada yang belajarnya rajin namun tidak manfaat, tidak bisa mengambil apa yang dia pelajari. Yang kedua, dia paham apa yang dipelajari, namun mereka itu terhalang untuk mengamalkannya, nggak bisa ngamalin, tidak bisa menyiarkan ilmu. Manfaat bisa diambil ilmunya, ilmu yang dia pelajari dia paham, namun tidak bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka salah jalan. Cara-cara dalam menuntut ilmu mereka tinggalkan, begitu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Nah, kata pengarang, dan siapa orang yang menyalahi akan jalan, dhalla, maka ia akan tersesat. Siapa orang yang salah jalan, maka dia akan tersesat. Dia mau ke Tanah Abang, namun jalannya salah, ya nggak nyampe-nyampe. Wala yanalul maksuda, dan ia tidak
tidak dapat mendapati apa yang dimaksud. Dia tidak akan sampai tujuan karena jalannya salah. Qalla au jalla, sedikit atau banyak. Aradtu wa ahbabtu ayyubayyina lahum tariqat ta'allumi. Dengan itu, karena banyak penuntut ilmu salah jalan, maka aku menginginkan untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu tariqat ta'allumi, akan cara menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fil kutubi, terhadap apa yang aku lihat di dalam kitab-kitab. Alasan pengarang mengarang kitab ini karena di zaman itu banyak penuntut ilmu yang salah jalan, sehingga pengarang ingin membuat metode cara menuntut ilmu terhadap apa yang dia sudah ketahui dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikami, dan aku mendengar, yang aku dengar dari guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah. Tuh, jadi alasan pengarang karena banyak sekali para penuntut ilmu tersesat jalannya, sehingga pengarang menyusun kitab bagaimana cara menuntut ilmu yang baik. Sumbernya dari kitab-kitab yang pengarang ambil, yang pengarang lihat dari kitab-kitab, dan yang pengarang dengar dari guru-guru mulia beliau. Harapannya rojaan ad-du'a minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddini. Keadaannya mengharap akan doa bagi dirinya, minar raghibina, dari orang yang gemar di dalam ilmu, yang ikhlas di dalam ilmu, bil fauzi, dengan keberuntungan. Mengharap doa untuk pengarang agar beliau itu beruntung di akhirat, wal khalasi fi yaumiddin, dan selamat di hari akhir, hari kiamat. Ba'dama stakhartullaha ta'ala fihi, setelah aku istikharah kepada Allah Ta'ala di dalam menulis kitab ini. Jadi sebelum mengarang kitab ini, pengarang istikharah apa yang bagus untuk beliau tulis, itu diistikharain. Tidak hanya untuk mencari perempuan aja kita istikharah. Setiap langkah-langkah dalam setiap perjalanan kita harus istikharah. Bagusnya seperti itu. Sehingga wasammaituhu ta'limal muta'allimi fi tariqit ta'allumi, dan aku namai kitab ini dengan nama Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allumi. Dinamakan Ta'limul Muta'allim, mengajarkan al-muta'allim, orang yang belajar. Tariqat Ta'allumi, akan cara-cara belajar gitu. Jadi di antara yang melatar belakangi Kiai Musannif mengarang kitab ini, yang pertama, banyak para penuntut ilmu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu,
namun ilmu yang dia tuntut itu dia tidak dapati. Yang kedua, banyak yang sudah mendapati ilmu, namun ilmunya itu tidak bisa untuk diamalkan dan disiarkan kepada orang lain, sehingga lantaran itu Kiai Musannif mengarang kitab ini yang dinamakan Ta'limul Muta'allim. Cara-cara belajar, mengajarkan kepada pelajar akan cara-cara menuntut ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku menjadikan, kata pengarang, aku menjadikan fusulan beberapa pasal. Nanti yang ada di pasal ini itu ada 13. Mana saja? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yang pertama, pasal di dalam hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Nanti kita akan mempelajari apa itu ilmu, hakikat ilmu itu apa sebenarnya, ilmu apa yang akan kita pelajari gitu. Karena ilmu itu luas, bahkan ilmu yang sudah didapati, ilmu yang sudah ditemukan oleh ulama di dalam Al-Quran itu kurang lebih 4.890.000 itu ilmu. Ada ilmu otomotif dan selainnya. Itu ilmu yang ulama temukan di dalam Al-Quran. Apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari atau tidak? Nanti di depan pembahasannya. Yang kedua, faslun pinniyati fi alit ta'allumi. Cakupan di dalam kitab ini nanti ada pasal di dalam menjelaskan niat. Fi alit ta'allumi, di dalam waktu belajar. Niat menuntut ilmu itu apa? Itu niatnya bagaimana? Apakah boleh kita niat menuntut ilmu itu untuk mujadalah, untuk berdebat? Nanti di depan dipaparkan oleh musannif dalam kitab ini. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki. Pasal di dalam memilih ilmu apa saja nanti yang akan kita pelajari, yang wajib kita pelajari. Wal ustadi, dan memilih guru yang seperti apa, karakter yang seperti apa guru yang bisa kita jadikan guru. Wasyariki, dan memilih teman yang kayak gimana yang kita harus temani, kita harus bergaul. Karena ya kalau kita bertemannya sama tukang minyak makan, iya kedapetan wangi. Ya, kalau kita bertemannya sama pencuri, walaupun kita bukan pencuri, tapi keciumnya kurang bagus gitu. Wasabat, dan langgeng di dalam menuntut ilmu, continue di dalam menuntut ilmu. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, kandungan dalam kitab ini yang selanjutnya ada pasal di dalam mengagungkan ilmu,
wa ahlihi dan ahli ilmu, guru terutama. Jadi bagaimana kita mengagungkan ilmu kita? Ketika kita mempunyai ilmu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menemukan kemaksiatan, kemungkaran, apakah kita harus diam saja? Gitu. Karena ilmu tidak akan menempel kepada orang yang ahli maksiat, yang tukang maksiat. Ilmu itu cahaya yang ada di dalam dada. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh ilmu, maka ilmu secara otomatis nggak mau nempel dalam hati. Dan bagaimana kita mengagungkan guru, gitu, nanti akan dibahas. Mana lagi di dalam kitab ini nanti ada paslun fil jaddi wal muwazafati wal himmati. Ada pasal di dalam jaddi, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh, nanti ilmu tuh nggak bakalnya nempel di hati, gitu. Wal muwazafati, dan harus tekun. Jangan sehari 2 hari itu nuntut ilmu langsung mau bisa. Anak kecil aja belajar sepeda tuh sekali, 2 kali, 3 kali terus baru bisa. Nggak gampang. Kudu tekun, kudu jeli. Wal himmati, dan harus semangat. Harus semangat. Hujan badai ngaji berangkat, gitu. Jangan kalau ada godaan sedikit kendor. Nah, ini bisa mengurangi kualitas ilmu nanti. Mana lagi ada paslun fi bidayati sabqi wa qadarihi wa tartibihi. Nanti ada pasal di dalam memulai belajar. Belajar itu yang harus, dalam belajar apa yang harus pertama kali dikaji itu apa dulu. Wa qadarihi, dan kadarnya, kadar belajar, gitu. Jadi terkadang hawa nafsu kita tuh kalau ngaji maunya banyak, gitu. Itu hawa nafsu, pengen cepet-cepet beres. Nah, nggak bisa, harus step by step, pelan-pelan. Dapat ilmu amalin, dapat ilmu amalin, dikit-dikit, gitu. Yang penting yang kita tahu kita amalin, begitu. Cara pakai baju yang bagus itu dari atas dulu ngancinginnya. Buka baju dari atas dulu. Kalau pakai baju dari bawah dulu, gitu. Makanya ama orang yang non muslim tuh dijadiin jaket. Orang non muslim bikin jaket tuh seretnya dari bawah dulu, tuh ngikutin kita sebenarnya, tapi kita kurang peduli, begitu. Pakai sendal kanan dulu baru kiri. Nah, itu aja dulu tuh, pelan-pelan kita tahu, kita amalin pelan-pelan. Nanti nyangkut, nanti nempel, begitu. Kalau pakai sendal masih kiri dulu, tepuk kakinya susah banget diaturnya, begitu. Ulang lagi, copot, mulai dari kanan, pelan-pelan. Wa tartibihi, dan di dalam tertibnya belajar, gitu. Jadi tertib kita harus
kita harus tertib belajarnya, A, B, C, D terus sampai Z. Jangan A loncat ke D, atau aturan A dulu kita B dulu. Nah ini nanti nggak bakal teratur gitu. Nanti bakal dijelasin di dalam kitab ini. Mana lagi faslun fit tawakkul. Pasal di dalam tawakal. Setelah kita menuntut ilmu, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah taala. Ya Allah, saya sudah belajar sesuai apa yang engkau anjurkan, engkau perintah. Nah, saya menyerahkan diri saya. Tuh begitu, belajar, habis belajar kita serahin nama Allah Ta'ala, begitu. Semuanya kita serahin. Ya gimana Allah aja, begitu. Selanjutnya paslun fi waqti tahsili. Ada juga nanti pasal di dalam waktu menghasilkan ilmu. Nah, jam berapa, waktu apa yang bagus di dalam menuntut ilmu, gitu. Ada waktu-waktunya. Waktu cemerlang untuk menghasilkan ilmu agar ilmu itu mudah diserap, mudah dihafal. Nah, itu waktunya kapan? Nah, nanti dijelasin di sini. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Yang selanjutnya pasal di dalam kasih sayang dan nasihat. Jadi seorang guru tuh harus sayang, harus open ama murid, gitu. Harus sering kasih nasihat. Muridnya begini kurang rapi, dirapiin pelan-pelan sama guru. Jangan marah, gitu. Jadi guru tuh harus ekstra sabar melihat muridnya itu keluar dari aturan. Ini harus ditata, dirapiin pelan-pelan, gitu. Harus kok, harus kasih sayang. Ada yang kurang bagus, dinasihatin. Seharusnya begini, jangan begini. Nah yang dinasihatin juga harus ngerti, harus paham, gitu. Jangan dinasihatin marah, berarti kurang paham. Ada lagi paslun fil istifadati, pasal di dalam mengambil faidah ilmu. Tuh, nanti ilmu apa, faidah apa yang akan diambil di dalam kitab ini. Selanjutnya paslun fil wara'i halat ta'allumi. Ada pasal di dalam wara', menjauhkan maksiat di dalam mengajar, di dalam belajar. Jadi seorang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu itu hendaknya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan, gitu. Maka ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau itu sulit menghafal, beliau mengadu kepada gurunya. Kata Imam Syafi'i, saqautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yukhdalil asi. Aku mengadu, kata Imam Syafi'i, kepada Imam Waqi guruku tentang buruk hafalanku. Nih hafal kayaknya rada sulit, kenapa gitu.
sakautu ila waqi'in su'ahibzi sakautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, ente jauhin maksiat, ente jauhin maksiat. Padahal Imam Syafi'i nggak sengaja waktu di jalan ada perempuan pakai gamis, gamisnya itu kesingkap sama angin, ketiup angin sehingga betisnya kelihatan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngeliat betis perempuan tuh, gara-gara ngeliat betis perempuan aja Imam Syafi'i ngadu sama gurunya, dia bilang hafalannya kurang bagus. Begitu, apalagi kita yang begitu dicari dilihat begitu. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kata gurunya Imam Waqi, ente tinggalin maksiat. Tuh. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun, kata gurunya, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, sedangkan cahaya itu enggak akan nempel kepada orang yang maksiat. Gitu. Jadi hendaknya para penuntut ilmu itu harus wara', ijtinabul muharramat, menjauhi sesuatu yang Allah haramin, gitu. Karena ilmu itu ketika kita melakukan maksiat, ini ilmu otomatis, gitu. Makanya ilmu itu ada yang gampang diapal, gampang juga lupanya, begitu. Ini lantaran kita, begitu. Secara otomatis ilmu tuh nggak mau nempel di diri kita. Selanjutnya paslun fima yurisul hifdza wan nisyan. Nanti ada pasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang bisa memberi dampak hafalan, cepat ngapal, wan nisyan, dan yang memberi dampak lupa. Nah, nanti di sini ada di dalam kitab ini menjelaskan ada sesuatu hal-hal yang membuat ingatan itu kuat, mudah untuk menghafal, dan ada juga sesuatu yang memberi dampak ilmu itu cepat lupa, yang menyebabkan gampang ilmu itu keserap tuh kayak gimana. Terus yang membuat hal-hal mudah lupa itu kayak gimana, nanti ada di sini. Selanjutnya paslun fima yajlibu rizqa. Nah, di sini ada pasal di dalam sesuatu, menjelaskan sesuatu yang dapat menarik rizki, wa ma yamna'uhu, dan sesuatu yang bisa menghalangi rizki. Nanti kita akan kaji di dalam kitab ini, ada hal-hal yang rizki itu bisa kita raih, dan bisa ada juga sesuatu itu yang membuat rizki itu nggak mau sama kita, jadi terhalang oleh kita. Jadi ada jalbur rizki, ada man'ur rizki. Wa ma yazidu fil umri, dan sesuatu yang bisa bertambah di dalam umur. Wa ma yankusu, dan ada juga sesuatu yang bisa berkurang umur. Nanti akan kita bahas, kita akan kaji satu demi satu demi satu. Butuh kesabaran, begitu. Mudah-mudahan wa ma taufiqi illa billah,
dan tidak ada taufikku Allah kecuali Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan kepada Allah Ta'ala aku bertawakal dan kepada Allah Ta'ala aku kembali. Jadi kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa disampaikan itu. Kurang lebihnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan berkaitan dengan materi atau di luar materi, dipersilahkan.